Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa, semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk terus berbuat baik, dan juga tentunya untuk terus mencintai dan meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang kembali pada serial Cinta Nabi, Akhlak Nabi dalam Bersahabat. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersahabat, yakni akhlak Nabi dalam bersahabat. Episode kemarin bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyebarkan salam, memberikan salam kepada sahabat-sahabatnya, dan juga memanggil sahabat-sahabatnya dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang mulia. Lantas, bagaimanakah akhlak Nabi dalam bersahabat berikutnya? Insya Allah akan kita dapati pada episode yang berikut ini. Sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu dituliskan di sini, Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kaifa kana suqut Rasulillah?" Al Hasan bertanya kepada Ali, bagaimanakah diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Ali, ada 4 Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Yang pertama adalah alal hilm, ketika Rasul bersabar, wal hadar, ketika Rasul berhati-hati, wat taqdir, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati orang lain, wat tafkir, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berfikir. Kita akan fokus kepada poin yang ketiga, yakni menghormati orang lain. Ternyata dijelaskan di sini bahwa bentuk menghormati orang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taswiyatun nazar, menyamakan pandangannya ketika ngobrol, wa al-istima' minan nas, dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Pemirsa, sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak selanjutnya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersahabat adalah beliau menjadi pendengar yang baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi pendengar yang baik adalah bagian daripada akhlak sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan di sini misalkan dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita. Annam ra'atan kana fi aqliha syai'un. Jadi ada seorang perempuan datang dan di akalnya ada sesuatu. Kemudian kata dia, "Ya Rasulullah, innali ilaika hajah." Ya Rasulullah, saya ada perlu dengan engkau wahai Rasulullah. Lantas apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya umma fulan, khudhi fi ayyi tariqi syi'ti, qumi fihi hatta aquma ma'aka." Wahai ummu fulan, silahkan cari tempat yang kamu mau. Nanti aku datang ke sana dan aku akan bersamamu untuk mendengarkan omonganmu. Kemudian fakhalamaha Rasulullah. Rasul bersama perempuan tersebut dan perempuan tersebut menuntaskan pembicaraannya kepada Rasulullah sampai selesai kebutuhannya, sampai selesai hajatnya untuk berbicara dengan Rasulullah SAW. Ini contoh yang pertama. Ternyata ada kesempatan yang lainnya. Rasulullah SAW ketika itu sudah dikumandangkan iqamah salat Isya. Ketika Rasulullah hendak maju ke tempat imam, ternyata ada salah satu sahabatnya datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian berbicara dengan Rasulullah SAW, dan tidak hanya sebentar. Ternyata sahabat ini berbicara dengan Rasulullah dalam waktu yang panjang, sehingga dikatakan dalam riwayat itu sahabat-sahabat yang lainnya sampai terkantuk-kantuk saking lamanya orang ini berbicara dengan Rasulullah SAW. Subhanallah.
Inilah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, yakni berupaya menjadi pendengar yang baik ketika temannya berbicara, ketika temannya bercerita, ketika sahabatnya ada yang datang dan berkeluh kesah dengan beliau. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak ini, yaitu bagaimana menjadi pendengar yang baik untuk sahabat kita sekalian. Sahabat muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kisah yang sungguh amat menarik, yaitu datang dari sahabiah namanya Khawlah binti Tha'labah. Ada perempuan namanya Khawlah binti Tha'labah yang kemudian mengeluh dan mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu tentang sikap suami dan seterusnya. Ternyata apa yang dilakukan Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan sampai tuntas apa yang disampaikan oleh Khawlah binti Tha'labah. Bahkan turun ayat tentang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah. Qad sami Allah dan seterusnya. Masya Allah. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata akhlak ini ditiru oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Khawlah binti Tha'labah mendatangi Umar ibn Khattab. Dan padahal Umar saat itu sedang bersama dengan orang-orang yang besar, orang-orang pembesar dari orang Quraisy, sedang berjalan kepada suatu tempat. Ternyata ada Khawlah binti Tha'labah kemudian menyetop Umar bin Khattab yang sebagai khalifah ketika itu. Disetop khalifah ketika itu, kemudian ternyata Umar bin Khattab mendatangi Khawlah binti Tha'labah, mendekati Khawlah binti Tha'labah dan memasang kupingnya mendekati mulutnya Khawlah binti Tha'labah, kemudian dipersilahkan Khawlah binti Tha'labah berbicara sampai selesai. Sampai kemudian salah satu sahabat yang bersama dengan Umar ibn Khattab mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau membiarkan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy ini, ya sahabat-sahabatmu ini, oleh sebab orang tua ini, perempuan tua ini?" Kemudian kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada sahabatnya ini, Abu Yazid, "Wahai ya Aba Yazid, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Khawlah binti Tha'labah yang ucapannya didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah saja mendengar omongannya, lantas saya tidak mendengar ucapannya? Bahkan kalau dia menghendaki saya mendengarkan sampai malam, akan saya teruskan. Kecuali ketika waktu sholat, saya akan tinggalkan dulu sholat, kemudian saya balik lagi." Beginilah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, yakni menjadi pendengar yang baik. Mudah-mudahan muslimin muslimat dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan, dengan terus kita meniti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menata dan membersihkan hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.